Jadi dengan cepat kita bisa katakan reformasi memang berhenti atau ngacir. KPK tidak bisa lagi beroperasi secara normal. KPU lebih dulu tidak bisa beroperasi. Mahkamah Konstitusi juga salah operasi. Survei internasional menunjukkan indeks demokrasi memburuk, indeks korupsinya naik, macam-macam. Jadi pemburukan itu sudah terjadi tanpa kita harus tambahkan. Jadi sekali lagi kita hari ini mau melakukan semacam reinventing our democracy, menemukan kembali demokrasi. Nah, dalam rangka itu saya berpikir bahwa kita mesti hari ini memutuskan apakah 2024 yang 2 tahun lagi itu akan jadi semacam sinyal tiba demokrasi, atau justru demokrasi itu tidak akan tiba sampai 2024 dan orang menuntut lebih cepat demokrasi itu biasa. Jadi kalau kita coba bikin evaluasi, kita mesti tetapkan dulu parameternya apa itu. Reformasi itu parameternya adalah berhentinya nepotisme, KKN, dihasil ulangkan kebebasan pers, dimulainya pemberantasan korupsi, dimenangkannya gagasan keadilan. Jadi itu parameternya. Lalu kita lihat di mana parameter itu dipercayakan. Pada 3 lembaga, 1 KPK, 1 KPU, 1 Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu bilang secara umum, reformasi itu diasuh melalui 3 lembaga itu, Mahkamah Konstitusi, KPU, dan KPK. Sekarang 3 institusi itu justru kehilangan eksistensinya. Jadi dengan cepat kita bisa katakan reformasi memang berhenti atau ngacir. KPK tidak bisa lagi beroperasi secara normal. KPU lebih dulu tidak bisa beroperasi. Mahkamah Konstitusi juga salah operasi. Salah operasi. Jadi sebetulnya dari awal kita tahu bahwa udah reformasi itu berhenti. Sekarang problemnya kita mau lanjutkan reformasi ini. Berarti mesti ada energi tambahan. Kemana energi itu disalurkan? Ya melalui forum semacam ini. Melalui tepuk tangan dong forumnya. Ini adalah upaya mengambil alih opini publik yang terhalang oleh arogansi kekuasaan. Kalau Refli bilang bahwa ILC ini adalah semacam secangkir opini. Secangkir kopi ini adalah secangkir opini, ya, bukan kopi. Secangkir opini adalah new ILC atau new kind of ILC. Itu menunjukkan bahwa ada saluran-saluran kritis yang juga terhalang. Jadi itu dasarnya kenapa kita kemudian bicara reformasi, bukan sejarahnya tetapi elemen value di dalamnya, yaitu kebebasan pers, korupsi, judicial activism yang mesti ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sekarang berbicara normatif segala macam itu. KPU yang seharusnya menghasilkan civic education, dia cuma jadi panitia penyelenggara tuh. Jadi itu soalnya tuh. Nah, sekarang kita mau coba berupaya berpikir ekstrapolasi ke depan atau prospektif. Sebelum kita berpikir prospektif, kita lihat dulu ke belakang apa yang terjadi sebenarnya pada bangsa ini. Reformasi itu adalah interupsi terhadap 2 orde sebelumnya yang membatalkan demokrasi. Waktu kita merdeka, kita bergembira karena kita punya kemampuan untuk mengolah pikiran, menyampaikan kritik, dan berupaya untuk membangun bangsa supaya setara dengan bangsa-bangsa lain. Ide itu dibatalkan oleh orde lama yang menjadi otoriter. Demokrasi terpimpin. Kemudian ada periode kecil menjelang orde baru di mana ada kebebasan pers, ada diskusi akademis yang tajam. Tapi itu cuma berlangsung mungkin 1 kali pemilu. Setelah itu presiden masuk di dalam jebakan otoritarianisme. Jadi 2 periode kita sejak proklamasi demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila pada waktu itu disebut oleh Pak Harto, itu membatalkan ide tentang kesetaraan warga negara, ide tentang kecerdasan individu, macam-macam. Nah, kita berharap sebetulnya periode setelah itu diisi oleh
pengetahuan baru, oleh sumber pengetahuan baru. Tapi per hari ini, kalau kita lihat survei internasional, kita bisa bicara survei dalam negeri karena survei dalam negeri kadang-kadang pesanan itu. Survei internasional menunjukkan indeks demokrasi memburuk, indeks korupsinya naik, macam-macam. Jadi pemburukan itu udah terjadi tanpa kita harus tambahkan sinisme atau itu udah berlangsung. Jadi sekali lagi kita hari ini mau melakukan semacam reinventing our democracy, menemukan kembali demokrasi itu. Nah, dalam rangka itu saya berpikir bahwa kita mesti hari ini memutuskan apakah 2024 yang 2 tahun lagi itu akan jadi semacam sinyal tibanya demokrasi, atau justru demokrasi itu tidak akan tiba sampai 2024 karena orang menuntut lebih cepat demokrasi itu dihasilkan. Kan itu desain yang mesti kita pikirkan. Karena orang berpikir 2024 bagian-bagian yang tertinggal selama periode Pak Jokowi bisa dipulihkan di 2024. Tetapi 2024 targetnya ada 3 periode. Jadi orang menganggap kalau begitu dibikin ya 1,5 periode aja tuh. Kan boleh kan orang berpikir 1,5 periode. Apa itu inkonstitusional? Enggak. Bisa ditetapkan nanti di sidang umum MPR. Itu yang saya sebut. Sidang umum MPR tahun ini, mungkin bulan Desember. Tahun ini. Jadi saya membayangkan itu bahwa ada kejengkelan publik untuk terlalu lama menunggu sampai 2024. Nah, kejengkelan itu ada basisnya hari-hari ini, apalagi itu mulai dari soal inkonsistensi di dalam penegakan hukum, soal pembedaan hukuman antara Kofifa dan Habib Rizik, itu semuanya masuk di dalam kalkulasi politik publik. Jadi itu poin pertama tuh yang kita atau yang saya ingin agar supaya kita harus putuskan menunggu 2024 atau dipercepat aja. Ini nggak ada urusan dengan kalkulasi politik, ini urusan dengan urgensi untuk reinventing our democracy itu. Jadi reinventing our democracy itu tidak perlu nunggu 2024. Nggak perlu, karena itu siklus normalnya 2024. Lain kalau kita menganggap oke, kita mau mengandalkan pemilu atau mau mengandalkan demokrasi, kan kita mesti pilih. Mau pemilu atau mau demokrasi. Saya menganggap demokrasi lebih penting dari pemilu, karena pemilu bisa juga perpanjangan kekuasaan tuh soal. Nah, kalau teori saya tentang sebelum 2024, berarti kita mesti hitung apa yang mesti kita buat agar supaya Pak Jokowi tidak dibully nanti kalau dia diturunkan sebelum 2024. Pikiran akademis mesti tiba di situ. Tentu politisi akan bilang Anda berpikir seolah-olah mau bikin makar. Enggak, kita mesti hitung kalkulasi itu. Karena variabel sosiologi sedang bekerja untuk memastikan bahwa sangat mungkin 2024 itu tidak menghasilkan pemilu. Variabel sosiologi saja. Ya, kan itu cuma soal kan. Seluruh variabel sosiologi itu di dalamnya ada kegagalan perencanaan ekonomi, ada kemarahan publik karena Sri Mulyani naikkan persentase penagihan pajak pada rakyat. Jadi semua fasilitas itu harus kita bayangkan bisa terjadi sebelum 2024. Kalau kita mau bicara akademis gitu, lain kalau kita mau bicara ngeyel-ngeyelan, oh jangan dong, kan Presiden Jokowi sampai 2024 itu adalah waktu elektoral, tapi waktu demokrasi mungkin tidak sampai di situ tuh. Nah, kalau itu nggak sampai di situ, kita mesti bayangkan apa yang mesti kita sediakan supaya Presiden Jokowi, kan bagaimanapun Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat, supaya dia mengalami kelegaan, nggak mengalami olok-olok. Setelah itu kan bisa aja orang Presiden Jokowi setelah nggak jadi presiden, dia lewat di depan Kopi Bangsa, orang olok-olok, wah Pinocchio lewat, misalnya tuh. Karena bangsa ini nggak bisa rela untuk tidak mengolok-olok. Itu yang terlihat selama ini kan, saling mengolok-olok, bahkan saling membenci. Orang udah mati pun diolok-olok. Si ini tokoh ini meninggal diolok-olok, lawannya meninggal juga diolok-olok. Jadi bagian buruk itu yang ada di kita, karena itu kita nggak perlu tunggu sampai 2024. Saya bikin kalkulasi akademik, bukan kalkulasi politik. Kalkulasi politik itu urusan tukar tambah di antara partai-partai lah. Jadi, urusan tukar tambah. Saya hanya memantau variabel-variabel sosiologi yang sedang menyediakan diri untuk mempercepat perubahan.